Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 20. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saudara jemaat Tuhan terkasih, konon seorang misionaris melayani Tuhan di tengah-tengah suku primitif di Afrika. Namun kenyataannya istrinya dibunuh oleh orang-orang di sana dan anaknya dibuang ke sungai sebagai santapan buaya. Sedangkan dirinya sendiri dikurung dan menunggu saatnya untuk dijadikan korban persembahan bagi dewa mereka. Setahu bagaimana tiba-tiba terjadi kebakaran yang hebat, orang-orang primitif ini pun akhirnya melarikan diri sehingga ia merasa mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Sewaktu ia mau meninggalkan tempat kurungan itu, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang sedang menangis di tengah-tengah rumah yang diamuk oleh api. Dengan susah payah, akhirnya ia menyelamatkan anak tersebut. Setelah ia perhatikan, ternyata anak itu adalah anak dari kepala suku yang membunuh istri dan anaknya. Sebenarnya ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas dendam dengan membunuh anak tersebut. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Sebaliknya ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang dapat kukorbankan sudah kukorbankan. Sekarang aku mau mengorbankan diriku dengan membawa anak ini kepada kepala suku dan sekali lagi mengabarkan Injil kepadanya. Mohon Tuhan, Engkau membuka pintu penginjilan kepada orang-orang ini. Biarpun karena itu aku harus mengorbankan nyawa, aku sangat rela." Setelah berdoa dengan memeluk anak itu, ia menemui kepala suku, di mana waktu itu kepala suku sedang panik dan istrinya sedang menangis histeris memanggil nama anaknya. Tiba-tiba mereka melihat misionaris yang dibenci itu datang memeluk anaknya. Dengan penuh kasih sayang, misionaris itu menyerahkan anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Kepala suku ini merasa heran dan berpikir, "Aku mau membunuhnya, tetapi kenapa ia malah menyelamatkan anakku? Ini berarti ia bukanlah musuh, melainkan sahabat. Aku harus berbuat baik kepadanya." Sejak itu kepala suku memberikan kebebasan kepada misionaris itu untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah suku bangsanya. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dapat kita baca dalam Injil Matius 5 ayat 44. Nabi Yeremia yang mengalami banyak penderitaan saat menyampaikan sabda Tuhan kepada umat Israel. Setiap dia menyampaikan nubuatan Allah, selalu saja nabi palsu Pasyur bin Imar menyangkal dan menyampaikan nubuatan palsu. Akhirnya Yeremia dipukuli serta dianiaya. Lebih kurang 40 kali ia harus mengalami pemukulan dan penganiayaan. Nabi Yeremia tidak mau kalah dengan penderitaannya dan tidak mau tunduk untuk berhenti menyampaikan nubuatan Tuhan. Yeremia menubuatkan kehancuran bangsa Israel oleh karena pemberontakan kepada Allah. Kepada Pasyur dia beri nama baru, Magor Misabib, yang artinya kegentaran dari segala jurusan. Pasyur dan bangsa itu sebentar lagi akan mengalami kegentaran di sekitar mereka. Yeremia adalah teladan bagi kita agar kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, karena Tuhan pasti adil. Tuhan yang tahu batin kita, dan izinkanlah Tuhan bertindak dan memberikan keadilan kepadamu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Adil dan Maha Tahu. Biarlah Engkau menjadi pembela bagi anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan oleh sebab kebenaran. Kepada anak-anak Tuhan yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, Engkau mampukan untuk tetap setia, sekalipun harus menderita untuk menegakkan keadilan. Biarlah di antara anak-anak Tuhan lahir
pejuang-pejuang keadilan, dan Tuhan akan memakai setiap orang yang percaya kepadamu menjadi penegak keadilan di dalam kehidupannya. Dan Engkau Tuhan kelak akan membalaskan setiap perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh tabah dan selalu berbuat baik bagi orang yang berbuat jahat kepada kami. Sekalipun berat Tuhan, namun kami percaya pertolongan Tuhan dan mengingat pengorbanan Kristus di salib, itulah menjadi teladan bagi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.